bocor apa berbicara dengan orang lain? Enggak sih, coba aku sendiri Oke. sih. Oke, kalau gitu. Kita mulai ya, teman-teman. Oke. Oke. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih sudah tuning in di meja hijau ini untuk dengerin what I experience as a modeling. Perkenalkan, nama aku Cindy. Aku jujur masuk kayak ke dunia modeling bener-bener cukup melihat dunia modeling tuh setahun 2 tahun belakangan. Backgroundnya aku pertama-tama mulai dari Muse, itu model makeup untuk MUA. Ketika membutuhkan kanvas latihan mukanya, kita yang dipilih gitu. Lalu berlanjut jadi kolaborasi dengan fotografer di kampus karena aku masuk ke UKM fotografi di kampus. Jadi kadang ada kolaborasi untuk misalnya portfolio gitu dari fotografer gitu. Nah, di sesi kali ini apa sih yang aku bahas lebih tepatnya? eh, Nih, karena di modeling mungkin orang mikirnya kayak cepat-cepat doang, cuman jalan aja gitu, fashion catwalk doang gitu. Dan untuk orang yang benar-benar baru mau merambah ke dunia modeling, apa sih yang harus mereka prepare, gimana sih cara memulainya gitu. Dan hal-hal yang mungkin orang awam tuh nggak ngeh gitu secara gamblang gimana sih dunia entertain, apalagi di dunia modeling gitu. Kalau kata Wikipedia, modeling tuh model is a person with a role either to promote, display, or advertise commercial products, or to serve as a visual aid for people who are creating works of art or to pose for photography. Jadi uh, model itu kalau bahasa awamnya biasa dibilangnya tuh kita tuh sebagai kanvas kosong yang siap di ya bukan diacak-acak ya, kayak siap ditumpahkan dengan art dan kreativitasnya gitu. Makanya di modeling itu kitanya tuh as a model kebanyakan tuh tidak dipoles yang segimanapun dari sananya gitu. Kan ada juga yang mostly dia tidak bertato, uh, muka benar-benar bare face-nya tuh clean look gitu, tidak sulam alis, tidak sulam sulam manapun lah gitu. Cuman kalau untuk enhance look-nya untuk lebih mungkin lebih edgy atau memboost up tampilannya itu bisa gitu. Nah, Kak Cindy, kan halo? oke. Ini belum di next ya, PPT-nya. Oh, kok tak keluar next di ininya. Wait. Ah, oke. Oke, oke. Udah yang dia warna ungu gitu tampilannya? Ya. Oke. Nah, semenjak ada Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain, pastilah ada sebutannya influencer lah, selebgram, selebtok gitu, anything lah, you name it gitu. Tapi jadi model sama nggak sih dengan influencer, selebgram, dan kawan-kawannya? Buat aku sendiri ngelihatnya serupa tapi tak sama gitu. Karena kalau influencer mungkin si brand atau klien itu mencari influencer selebgram itu untuk mempromosikan barang yang mereka punya, produk atau jasa yang mereka punya. Kalau model ini lebih dibutuhkannya secara internal, kayak kalau misalnya ke brand itu, let's say aku ambil contohnya misalnya produk something gitu. Mereka membutuhkan secara display kanvas untuk produk barunya mereka yang di upcoming produk yang mereka pasti membutuhkan visual untuk menjualnya gitu dengan konsep yang mereka udah discuss dengan tim yang sama. Jadi mereka butuh talentnya. Nah, mostly yang dipilih tuh yang dicari itu model atau enggak kalau emang secara look dari influencer atau selebgramnya itu dinilai dari tim mereka itu cocok dalam konsep upcoming produk mereka,
itu juga tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi yang bikin ngebedainnya mungkin lebih kalau model tuh emang pure as a talent in generalnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga influencer, selebgram dan lain-lain juga bisa as a model juga gitu. Kan kadang ada juga kan misalnya produk lokal gitu untuk nge-branding produk baru mereka juga mereka menggandeng selebgram juga gitu atau influencer tuh. Nextnya kalau udah masuk ya. Oke. Nah segmennya apa aja sih ininya? Mostly secara big bold-nya itu eh, komersil dan catwalk gitu. Cuman kalau yang komersil justru jauh lebih banyak sih, makanya ini aku ada ngemata-patahin lebih rincinya lagi gitu. Kalau secara komersil dia biasanya ada iklan. Iklan bisa yang iklan billboard, iklan yang di TV, di YouTube dan lain-lain. Pokoknya depends on the media gitu. Terus juga ada katalog nih biasa yang eh, mungkin yang punya katalog baju, ada kan misalnya yang baju kayak tipikal baju impor atau enggak yang butik gitu dia membutuhkan model. Nah, itu bisa dibilangnya model katalog gitu. Jadi yang puluhan baju dijepret dalam sehari dengan kurun waktu 2 sampai 4 jam itu untuk dapat hasil foto produknya gitu. Nah, kalau yang untuk shoot ini aku sengaja beda lagi karena dia kebutuhannya kadang ada beda lagi gitu loh dari yang lain. Kalau misalnya iklan atau katalog mungkin komersilnya lebih emang dijual gitu ya apa yang ditampilkannya. Kalau shoot ini dia kan kadang juga ada tuh yang di majalah di cover depannya itu kan emang bener-bener editorial lah, editorial shoot gitu sebutannya. Kalau yang di bridal ini soalnya aku pernah taunya itu kalau majalah nggak cuma sekedar majalah fashion, majalah emang yang untuk kalangan yang umur 20-an dan lain-lain emang di dunia fashion, tapi ada juga bridal magazine gitu. Nah, kalau yang untuk yang couture ini cukup jarang, cukup niche ya kebutuhannya. Kalau couture ini biasa lebih ke apa ya, kreativitas fotografernya atau si stylistnya, entah makeup artist atau si fashion stylistnya gitu. Pernah lihat gak kayak satu shoot di mana itu benar-benar yang berkonsep yang cukup out of the box dari tampilan makeupnya, dari hairdo-nya mungkin, dari uh, outfitnya gitu, benar-benar yang berkonsep banget. Misalnya kayak foto ala-ala mermaid itu kan benar-benar cukup diperlukan kreativitasnya gitu. Makanya aku pindahinnya lebih ke couture gitu. Dan couture sendiri lebih yang kayak bajunya yang megah, glamor gitu pun juga ada gitu. Dan tidak memungkinkan untuk yang commercial shot lainnya gitu karena ada juga loh model nggak cuma sekedar tanda kutip tuh menjual look muka dan semampai tinggi badan dan bentuk badan juga ada juga uh, yang menjadi hantalan mungkin atau mungkin uh, kaki gitu itu juga ada gitu atau nggak salah model untuk jual yang soft lens-nya gitu itu kan juga ada gitu. Kadang uh, kalau model tangannya kalau bisa mendapatkan nilai plus kalau tangannya tuh cantik gitu loh yang panjang-panjang gemulai gitu kalau dilentikkan. Nah untuk yang catwalk runway ini uh, lebih kayak yang membedakannya emang lebih ke occasionnya cuman at the end tetap duty-nya itu catwalk gitu mungkin dengan koreo dengan apa ya sebutannya ya ada koreografernya lah jadi kayak runway itu nggak cuma sekedar oke jalan di tengah jalan dari ujung ke tengah pose sebentar terus balik lagi gitu nggak gitu karena ada juga koreografernya untuk uh, running catwalknya itu lebih variatif dan emang lebih engage gitu. Nah modeling ini juga bisa dibilang kalau ingin growing as is, sesuai dengan moto di growth space ini kita tidak menutup kemungkinan untuk kitanya bisa growing dan mungkin merambat ke
yang lainnya juga gitu. Makanya ini aku ada tulis tidak mau kemungkinan mengarah ke industri keartisan gitu. Ada juga kan misalnya kayak Luna Maya, dia berawal dari model bisa jadi artis, sekarang bisa malah jadi pemain film, bahkan bisa bangun bisnis sendiri dengan uh, engagement dan influence yang dia punya gitu. Oke, nah nextnya biasanya nih kalau lagi kerja gitu terlibatnya dengan siapa aja sih? Nah, biasanya tuh dalam satu shoot, apalagi misalnya untuk shoot katalog dan lain-lainnya, yang terlibatnya pasti nggak jauh-jauh dari orang-orang ini. Ada makeup artist, ada hairstylist, fotografer, uh, outfit stylist, dan videographer juga. Dan tentunya tidak ketinggalan model itu sendiri gitu. Buat yang nanya, ini gimana sih cara memulainya, cara aku merambat tipis-tipisnya untuk masuk ke dunia modeling ini? Kalau mau yang jujur saya banyak jalannya gitu, seperti pepatah gitu, banyak jalan menuju Roma. Biasanya yang dianjurkan adalah join modeling agency gitu. Apalagi agensi-agensi besar yang backend itu banyak banget di Jakarta, tapi memang cukup tricky untuk bisa masuk ke modeling agency itu karena uh, dua poin utama yang mereka cari itu memang dari look-nya kita itu model material atau bukan, dan juga yang kedua sesuai dengan brand image dari agensi itu sendiri gitu, karena tiap agensi punya taste-nya tersendiri, mereka mau narik model baru fresh face ini dengan look seperti apa, dengan aura seperti apa gitu. Bisa juga lewat kolaborasi dari fotografer. Misalnya kamu punya cukup banyak kenalan fotografer atau memang secara exposure kenalan fotografer dan lingkup lingkup di dalamnya itu cukup banyak dan kamu siap untuk berkolaborasi, at least exposure yang didapat antara kamu dan fotografernya pun juga uh, bisa ada barternya, sistem mutual gitu. Siapa tahu kan kalau misalnya kamu kolaborasi dengan fotografer A, adalah ketepak-ketepak dikit secara exposure-nya gitu, malah misalnya dapat koneksi baru, dapat job baru gitu. Terus tidak menutup kemungkinan juga ketika kita join pageant, ambassador atau model search gitu. Pageant itu bisa dibilang mirip kayak model, cuman tujuan big-nya gitu, big goals di pageant itu beda ya sama model gitu. Kalau pageant itu kayak misalnya Miss Universe atau enggak Miss Indonesia gitu, itu kan dia lebih tidak hanya sekedar look-nya yang dijual, memang secara inteleknya juga dijual gitu. Kalau model search ini biasanya lebih kayak ke suatu event dia mencari ikonnya gitu. Jadi uh, model search ini tidak cuma sekedar acara yang yang mencari ikon, ada juga brand yang di industri fashion itu mencari siapa ikon dari brand itu sendiri gitu. Kayak brand ambassador gitu kan kadang juga mencari ya gitu. Ini juga bisa kadang juga ada yang kompetisi kecil-kecilannya gitu, itu bisa banget dimulai dari sana gitu. Lalu ada juga di modeling competition. Modeling competition ini as we know di Indonesia cukup rame waktu itu, Indonesian Next Top Model itu bisa banget secara exposure dan airtime di TV tuh cukup bisa buat kita tuh menjual diri di situ gitu. Dan juga kalau misalnya di mall-mall kan kadang suka ada juga tuh modeling competition juga. Jangan salah di mall gitu pun sometimes ada juga loh scouter yang bisa melihat, oh ya, yang mencari
new face-nya tuh di modeling competition gitu. Kalau misalnya dari yang 4 ini juga belum apa ya, kayak nggak kesentuh gitu ya secara opportunity-nya, bisa dimulai juga dari Miss Makeup Model gitu. Aku juga mulainya awalnya justru dari sana gitu. Biasanya kalau emang mukanya secara face features-nya itu dinilai bisa menjual untuk makeup artist buat dia jadikan kita kanvas untuk mereka latihan, kadang uh, koneksinya ada juga di situ gitu. Aku juga ada nambahin lagi kalau misalnya nih teman kamu misalnya satu angkatan gitu, ternyata dia ada berkuliah di jurusan fashion designer. Nah, fashion designer kan biasanya dia secara akhir tahunnya gitu, project akhirnya gitu kan pasti mereka bikin satu set of clothing yang mereka udah buat dan pasti membutuhkan model untuk mereka pakein bajunya gitu. Itu juga bisa banget jadi opportunity untuk kitanya bisa memulai karir tipis-tipis gitu. Atau kalau misalnya mau dilihat based on luck-nya, ini berita di tahun ini yang cukup menghebohkan dan quite proud of it gitu. Atau bisa loh mendapatkan opportunity dari misalnya cukup mentereng di Sudirman gitu di Citayam Fashion Week, karena semenjak mulai rame yang Citayam Fashion Week ini di Sudirman, cukup banyak beberapa artis atau model yang top model gitu uh, mampir-mampir tipis gitu loh ke daerah Sudirman, siapa tahu mereka bisa nge-scout di sana, who knows gitu. Saya kayak tidak menguntungkan juga gitu, kayak yang waktu itu bulan Maret lalu sempat menghebohkan gitu, ini Nafa Salvana ini perempuan yang di scout oleh scouter Milan Fashion Week untuk mau masuk ditawarin untuk runway di Milan Fashion Week gitu. Karena tempatnya cukup apa ya, unexpected aja gitu, di pecel lele yang niatnya untuk makan malah dapet job runway di Fashion Week yang cukup beken dan cukup dipandang oleh seluruh fashion enthusiast gitu. Nah, kalau misalnya mau memulai banget nih, apa sih yang harus kita prepare gitu? Ini secara basicnya, dan biasanya memang semua model yang mau masuk ke agency memulainya dari sini sih. Secara hard skill pastinya membutuhkan basic skill modeling gitu, dari kitanya bisa explore pose dan bisa mempunyai catwalk yang sesuai gitu secara standar fashion gitu, standar internasional fashion show gitu. Dan bisa juga untuk punya skill simple makeup gitu, karena ketika kita casting sebisa mungkin kalaupun makeup itu simple makeup, jadinya kayak all the flaw misalnya kayak bekas jerawat atau misalnya all the redness, the hyperpigmentation gitu enggak terlalu ketara banget gitu. Tapi juga tidak memungkinkan kalau emang kita berani untuk bare face untuk casting, silahkan juga gitu. Secara equipment basic sih ini yang pasti semua model punya itu tank top, jeans, legging, dan heels. Nah, heels ini kalau misalnya untuk casting tuh dan untuk belajar catwalk itu di 7 sampai 9 cm untuk heelsnya gitu. Untuk cowok biasanya nih pokoknya untuk yang look ini biasanya untuk casting dan membuat card gitu. Nah, untuk kebutuhan casting sendiri itu ketika misalnya mau daftar ke agency atau misalnya mau casting event yang memang lagi mau diadain oleh fashion designer gitu, atau yang event misalnya yang Jakarta Fashion Week gitu. Ini pasti 4 file yang mereka
minta dan memang harus kita siapkan gitu sebagai CV-nya kita gitu. Yang pertama ada Comcard, yang kedua itu ada video profile, yang ketiga ada video catwalk, dan terakhir tentunya portfolio gitu. Kalau untuk Comcard sendiri biasa uh, apa ya, data yang dibutuhkan di dalamnya itu kurang lebih kayak yang di gambar ini sih. Pokoknya ada 4 sampai 5 foto gitu. Foto tampak depan, samping kiri kanan, medium shot yang dari atas kepala sampai setengah badan, sama yang full body-nya gitu. Terus untuk yang video profile, video perkenalan sih, video sebut nama, umur, tinggi, dan video itu yang kayak menampilkan tampak depan, kiri, kanan, dan full body-nya gitu. Dan video catwalk itu biasa video jalan bolak-balik sih, kayak dari titik jauh ke depannya sesuai titik markingnya, balik lagi dan lagi gitu. Dan ada portfolio. Jadi portfolio ini kalau misalnya yang udah punya stok hasil kolaborasi atau hunting dengan fotografer dan lain-lain itu bisa banget dijadiin portfolio gitu. Terus juga ada yang nanya nih, dunia model itu kayak gimana sih? Apa yang harus kita consider ketika kita mau memulai karir modeling ini gitu? Apa yang kita ekspektasikan, apa yang harus kita prepare secara pengetahuan dan mentalnya gitu kan? Untuk aku sendiri, based on my experience, tentu yang pertama, dan ini juga bisa berlaku ke pekerjaan manapun sih, yang pertama tentu mempunyai mentor gitu. Kenapa aku bilang mempunyai mentor atau at least someone yang that I look up di dunia modeling gitu. Karena jujur, kenapa aku baru bisa masuk ke dunia modeling ini malah belum lama ini, karena untuk mencari informasi kalau tidak dari satu orang atau kita look up ke satu orang itu jujur agak sulit gitu. Karena ketika misalnya kita nggak tahu nih dunia entertain modeling itu sekeras apa gitu, setop apa, uh, secara sosialnya itu bagaimana, secara pressure pekerjaannya itu gimana, itu jujur aku pertama kali nggak bisa ngebayangin sama sekali. Jadi cukup banyak bertanya ke orang yang aku anggap sebagai mentor gitu. Terus yang kedua, ini mungkin akan jadi PR dan things to consider untuk banyak orang sih. Untuk tetap menjaga badan dan muka itu in a good shape gitu. Jadi misalnya badan tuh pokoknya kalau misalnya bisa diet-diet, tetap jaga makan, kulit kalau bisa tuh apa, nggak banyak luka, muka kalau bisa nggak jerawatan, bersih, clean look lah gitu, dan cerah gitu. Terus juga professional etiquette. Ini juga nggak cuma berlaku di modeling, tapi kan uh, semua pekerjaan pasti memerlukan etiket yang profesional gitu. Kitanya work ethosnya itu baik gitu, tidak apa, pokoknya being a professional model gitu, datang tepat waktu, pokoknya respect dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya gitu, dan tetap menjaga relasi yang baik gitu terhadap orang-orang di dalamnya. Nah ini itu yang empat, work pressure-nya. Work pressure-nya ini jujur aku pertama kali lihat dan ngebayangin sehektik apa pekerjaannya, karena uh, kerjanya ini iya tidak 9 to 5 weekday sebulan, tapi once di hari itu ada project, itu bisa seharian, like malam ketemu malam, bahkan bisa 2 hari gitu kerjanya. Dan kalau misalnya secara badan itu juga nggak kuat, itu bakal runyam lah workflow-nya gitu. Terus yang kelima ini harsh industry. Kenapa aku bilang ini harsh industry? Karena
jujur model itu sikut-sikutannya politiknya itu walaupun bukan politik kayak di kerja kantoran tapi sikut-sikutannya itu malah lebih ke sesama model karena supply demand-nya ini cukup nggak imbang dan apa ya mungkin karena yang dijual look gitu kali ya jadi secara preferensi dan lain-lain itu jadinya makin niche dan susah juga gitu untuk tetap stable di industri ini gitu ditambah dengan politiknya gitu sikut-sikutannya gitu dan banyak kan sebenarnya di dalam industri ini orang-orang yang terlibatnya gitu once you make a mistake itu either benar-benar jadi vlog banget dunia apa jalan karir modelingnya atau jadinya lebih susah lagi untuk growingnya gitu di dunia modeling ini karena dari yang aku dengar dan memang lihat juga kalau misalnya kita tuh let's say deh kayak catwalk gitu runway gitu kalau misalnya bisa yang show-nya ada accident gitu dan memang cukup bikin chaos dan ada apa bilangnya ya malfunction nah di dalam runway-nya itu bisa-bisa fashion designer ini nggak mau nge-hire model ini lagi gitu karena se se cut off dan se blacklist itu sometimes atau enggak kalau misalnya ternyata kita as a model tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya either klien yang nge-blacklist modelnya atau malah kliennya nge-blacklist agensinya jadi a single mistake bisa cukup punya big impact gitu dampak buruknya. Terus yang keenam ini konsisten, cuma konsistennya uh, lebih difokusinnya itu dari kitanya tidak cuma sekedar bekerja untuk dapat job dan mendapatkan pundi-pundi rupiahnya ini gitu, tapi emang konsistennya tetap belajar, tetap mau latihan, tetap mau explore, tetap mau mencoba gitu dan agree to an opportunity gitu. Karena ada apa ya? Kalau bisa dibilang tuh kayak udah cukup tinggi tuh sometimes star syndrome-nya bisa bisa ke-trigger gitu. Jadi males untuk ekspor, males untuk latihan, jadinya secara performa dan kualitas tuh juga bisa menurun juga gitu. Dan terakhir, things to consider di modeling ini itu termasuk job tentatif gitu. Banyak orang yang nanya sih kayak, lu modeling mau jadiin full time atau enggak gitu. Kalau dibikin full time sebenarnya bisa-bisa aja, cuman chance-nya itu memang lebih kecil dan harus lebih eager untuk berjuang gitu di industri ini gitu. Karena kalau dibilang bisa jadi full time bisa, tapi kamu punya impact dan bisa membangun relasinya seperti apa gitu. Karena kalau misal karena kan kita bersaingnya itu enggak cuman lingkup kecil, tapi lingkupnya juga cukup besar gitu. Modeling bersaingnya juga dengan influencer dan selebgram juga, bisa bersaing dengan orang-orang yang bukan di industri fashion juga. Kalau misalnya dia masuk as a new face, itu juga bisa jadi saingannya kita gitu. Makanya sikut-sikutannya uh, tiap tahun malah kayak bertambah gitu. Sekian dari sesi kali ini. Let's have a Q&A. Thank you guys. Oke, thank you Kak Cindy Sama-sama. untuk penjelasannya. Sami-sami. Aku Halo, ya. Oke, buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bisa Iya. langsung open mic aja. Iya saya.
Apa tuh? Oke, Devon. Gue mau nanya ke Cindy, mungkin lebih personal kali ya. Kenapa Cindy mau ini sih masuk ke modeling ini sih? Jujur awalnya kayak dengan tingginya aku yang untuk di ukuran Asia gitu slightly lebih tinggi gitu, dan selalu mendapatkan first impressionnya itu kayak, oh tinggi kenapa nggak jadi model aja, tinggi gitulah. Terus kayak awalnya cuman kayak ya thank you gitu, tapi makin lama denger kok tapi boleh juga sih coba gitu. Jadinya ketika ada opportunity secara ini kita kayak yang modeling gitu, sebisa mungkin aku mengambil opportunity-nya, kayak pemikiran why not juga gitu sampai sekarang. Cuman aku juga at the point masih bilangnya ya, dibilang merendam kaki tapi sambil mau prepare berenang kali ya secara posisinya gitu. Oke. Jadi Dan justru gara-gara ini juga ya, masukan-masukan dari orang, dan ternyata pas dicoba senang juga ya sama dunia modeling ini ya. saya cukup enjoy dengan apa ya bilangnya ya, keadaan ketika bekerjanya kali, karena terlibatnya tuh nggak cuman satu aspek gitu loh, karena kan kalau jadi modeling ini aku juga kenalnya juga bener-bener koneksinya cukup luas, itu bisa kenal dengan MUA-nya, hairstylist-nya, fashion designer-nya mungkin, uh, apa bener-bener ke klien juga langsung. Mungkin kadang kan kalau klien tuh bisa juga ada di onset untuk memantau proses berjalannya photoshootnya gitu loh. Jadi benar-benar untuk relasinya dalam satu harinya itu bisa menjalin koneksinya itu ke beberapa bidang gitu. Jadi mikirnya oke, it's a good opportunity to socialize-nya, dan nggak cuma orangnya itu juga. Karena kan tiap project pasti orang yang bekerja samanya beda-beda gitu. Tuh. Oke, jadi networkingnya itu ya yang Iya, networknya bikin cukup senang. kenceng sih. Oke, thank you Cindy. Sama-sama. Oke, terima kasih Devon untuk pertanyaannya. Apa teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Bisa langsung open mic. Oke, kalau nggak ada, aku mau tanya nih ke Kak Cindy. Kak Cindy, selama menggeluti dunia modeling ini, apakah pernah ikut kelas khusus kah? Atau kelas khusus buat mendalami dunia modeling? Aku karena saya aku backstory dulu ya. I thought that awal-awal tuh memulai karirnya ini tuh aku mikirnya ya adalah freelance biasa, without the proper skill-nya gitu, atau juga menjual juga itu cukup gitu. Tapi ternyata setelah aku banyak diskusi juga dan memang melihat langsung sekeras apa dan agensi itu melihat model itu seperti apa gitu, at the end aku tetap ngambil kelas modeling sih, karena aku tuh cukup apa ya, tertegun juga gitu pas ada diskusi dengan salah satu mentor aku tuh kayak agensi tuh apa ya, ketika kita mau apply ke agensi itu ini tuh bukan untuk develop gitu, tapi ketika kita masuk agensi itu emang kita sudah di sudah berbekal secara skill untuk siap bekerja gitu. Jadi anggapan ketika aku apply agency itu udah fase untuk full time, bukan untuk mencari tempat intern gitu. Jadi memang justru yang dengan mempunyai pernah belajar gitu, itu bisa menambahkan nilai plus dan lebih di look up oleh agensi gitu sih. Jadi banyak ya aku ambil kelas modeling.
Oke, jadi ke depannya ini rencananya mau buat full time ya Kak, kalau begitu? Aku untuk sekarang sih, soalnya aku masih merangkak sih. Aku berharapnya ini dari yang freelance, mas kalau misalnya memang secara sumbernya bisa mencukupi, tentu aku pengennya juga ini jadi full time-nya aku gitu. Karena aku mikirnya ini uh, secara karir tuh aku membuka banyak sumber masuk lah gitu. Dan ini salah satunya gitu. Jadi aku mikirnya aku memulai dari sini, tapi merambat ke sumber-sumber lainnya gitu. Oke, nah ini selama menjadi model nih, Kak Cindy tuh pernah jadi model apa aja sih? Aku awal-awalnya memang yang itu model makeup yang untuk makeup artist. Lalu kalau untuk modeling, biasanya lebih kayak ke kolaborasi dengan fotografer sih. Cuma fotografer ini emang lebih ke teman aku. Selama setahun terakhir ini aku pernahnya lebih menjadi talent untuk konten gitu sih. Misalnya ketika satu brand itu punya uh, kayak bank konten yang memang bisa divisualkan gitu dan membutuhkan orang, nah aku masuk di situ as a talent gitu. Dan baru juga aku kemarin awal bulan ini aku itu ada dapat job uh, untuk kebutuhan internal suatu brand gitu sih. Kayak misalnya ketika mereka bangun brand gitu, ada company profile atau nggak internal apa bilangnya, terus kebutuhan internal lah secara foto gitu bisa juga masuk ke sana. Oke, nah selama menjadi model nih, ada nggak pengalaman yang menarik yang pernah Kak Cindy alami? Yang menarik itu yang so far sih yang terakhir ya, yang aku kerja untuk suatu brand ini, dia masih upcoming, jadi belum bisa sebut yang gimana-gimana. Karena ini aku jadinya lebih ketemu banyak talent, lebih ketemu banyak fotografer juga, karena biasanya aku tuh kalau misalnya untuk foto itu lingkupnya masih kecil, kayak benar-benar aku sendiri talentnya gitu. Dan yang di job yang terakhir itu aku cukup ketemu dengan ya, senior dalam untuk iklan gitu. Anggapannya ini aku ketemu talentnya emang mukanya tuh udah cukup di mana-mana di dunia iklan. Jadi aku bisa belajar lebih banyak sama orang yang baru aku kenal di onset itu gitu. Dan bisa get along-nya, dan aku cukup enjoy dengan workflow-nya gitu loh, walaupun hektik tapi bisa tetap terkoordinasi gitu. Oke, jadi ini uh, buat itu nggak sih Kak kayak model-model yang di iklan gitu nggak sih kalau pengalaman Kakak ini? Atau Mm-mm. lebih ke model buat katalognya apa gimana? Kalau untuk yang job yang kemarin itu agak-agak iklan, juga nggak yang pure iklan Nah, sih ya. Cuman kalau yang orang yang aku jadi ketemu di onset terakhir aku kerja itu, dia memang untuk iklan sih. Jadi aku kemarin itu ada ketemu sama satu orang yang dia itu masuk ke iklannya 21. Kalau misalnya kalian nonton 21 kemarin, misalnya yang kemarin lagi nonton Thor gitu kan, suka ada iklan-iklan yang 21 tuh yang ada si Zaranya eh, apa yang popcorn dan lain-lain gitu kan. Nah, itu yang secara talent di belakang-belakangnya itu aku kenal salah satu orang itunya, mereka dia ada di sana gitu. Kayak oke, cukup terpampangnya
ke media besar juga gitu, kayak oh oke, that's good gitu. Oke, nah ini kan Kak Cindy bekerja sebagai freelance ya. Kalau maaf nih, dari segi apa pembagian penghasilan itu gimana tuh? Mungkin ini ya, aku sambil jelasin juga sih. Ini agak ada pro and cons-nya sih as a freelance dan model yang masuk dalam agency gitu. Kalau freelance itu ketika kliennya payment itu ya fully masuk ke kita sih. Like benar-benar bersihnya gitu masuknya ke kita gitu. Kalau agency pasti ada pembagian porsinya gitu lah. Ininya cuman depends agensinya ya, dia mengambil pesanannya itu berapa gitu. Ada yang 20, ada yang 30. Jadi kayak 80-20, 70-30 gitu. Based on the jobnya gitu. Misalnya, let's say agensinya itu dia ambil persenannya 80-20 gitu. Ternyata di satu job ini aku dapat misalnya secara fullnya itu harusnya 1 juta gitu. Jadi agensi itu ambil 200.000 gitu. Bersihnya ke aku 800.000. Seperti itu. Oke. Ini Kak, kalau seumpama nih ada orang nih butuh jasa Kakak nih, itu gimana? Apakah harus menghubungi agensi secara langsung atau bisa secara personal aja? Secara personal bisa, secara agensi bisa sih. Tuh. Saya tergantung memang mau hubunginya lewat mana sih. Cuman kalau agensi biasanya lebih emang apa ya? Kalau salah kliennya emang maunya mungkin biar diaturnya oleh agensi kali ya. Saya tidak menutup kemungkinan juga, tidak menutup kemungkinan juga kalau model yang udah berada di bawah agensi gitu, tetap dapat jobnya itu tidak melalui agensi itu nggak apa-apa juga gitu. Tergantung dari kontraknya sih. Karena dia ketika masuk agensi kita kan pasti kan ada SPK-nya tuh. Eh, dari SPK-nya agensinya tuh infoinnya kayak gimana gitu. Eh, perjanjiannya kayak kalau misalnya model eh, Tata mendapatkan job di luar dari lewat agensi gitu, apakah persenannya seberapa gitu. Itu juga ada juga gitu. Oke. Nah, kan kalau dari agensi kan untuk harga sendiri biasanya ditentukan oleh agensinya. Kalau secara personal nih, cara nentuin red card kita sebagai model itu ada nggak sih Kak tips-tipsnya? Hmm, ada sih, saya juga memang cukup melakukan searching dan tanya ke beberapa kenalan yang bisa dibilang kayak selebgram dan independen gitu lah ya, freelance gitu. Yang lebih dihitungnya gitu kayak kamu mau mematokkan price per hour-nya kamu itu berapa Kayaknya gitu, sih dan itu aja dulu deh. Udah terlanjur ditambah ada, udahlah nggak terlalu nyemplung banget gitu kan. Ya Iya, maaf Yoga, suaranya apakah ingin bertanya? oh iya ya maaf tadi mau bertanya jadi lagi PN dulu tadi. oke. Bentar eh ya, Nun. oh iya sok lanjut dulu. Iya, Jadi biasanya itu kalau di kita either price per hour atau memang kalau misalnya kata dia booknya per hari, kita benar-benar seharian full nih eh, membutuhkan jasa kitanya. Nah itu kita mematokkan dari seharinya itu tuh kita mau dibayar berapa gitu loh. Terus juga ditambah dengan expense-nya kita gitu, misalnya kayak let's say aku bilang rate aku misalnya untuk benar-benar full sehari 1 juta gitu. Itu udah include eh, biaya jasanya aku berada di job di onsite itu, atau bisa juga udah ditambah dengan
biaya transportasi atau biaya makan gitu. Itu sih. Saya kayak bikin price list sih, bener sih. Kayak oke, kalau kamu mau hire aku untuk kebutuhannya ini. Misalnya kan kadang ada juga foto doang. So foto doang price per day-nya berapa gitu. Itu udah include apa aja secara nominal segitunya. Ada juga misalnya eh, kebutuhannya eh, misalnya foto dan video gitu, untuk video iklannya gitu, apa marketingnya lah gitu. Itu juga misalnya kamu ada penambahan lah, kalau salah nambah video untuk per harinya itu berapa gitu. Itu kalau misalnya benar-benar orangnya nggak ada apa ya, nggak ada infonya kayak kalau salah mau hire kita punya budgetnya segini gitu. Kalau yang nggak ada budgetnya ya kayak nggak ada menginformasikan budget dari klien itu seberapa gitu. Kalau ada tinggal oke atau enggak gitu sih. Soalnya aku pernah juga eh, karena waktu masih freelance yang benar-benar baru pertama kali bikin red card lah. Jadi aku tuh eh, direkomendasikan dari kenalan. Jadi kenalan aku punya orang di dalam satu brand itu Healthy Choice. Kalau kalian tahu, makanya yang brand buat makanan bahan-bahan organik lah. Itu aku tuh diminta untuk bikin konten gitu deh. Kalau nggak salah berapa konten ya? 8 konten video deh kayaknya deh. Itu hitungannya karena per hitungan dia butuhnya seharian full, aku kasih red card aku kalau satu hari full itu berapa gitu. Dan mereka oke dengan nominal segitu gitu. Terus tinggal datang invoice-nya, terus datang di hari hanya do the job, terus ya kadang kan kalau secara invoice cair kan kadang ada hapus berapanya gitu ya, itu tergantung kerjasamanya berapa lama sih, bisa gitu. Oke. Tadi Yoga mau bertanya, boleh sekarang? Halo Yoga. Iya, masuk. Oke. Jadi gini Kak, mau tanya, kalau dari modeling tuh misalkan kita mau foto model ya, Mhm. itu tuh perlu nggak sih kita mengatur mood kita gitu? Misalkan lagi jelek, nah itu biasanya gimana? Apa dipaksain buat buat di apa? Good mood-in kah apa gimana? Tentu harus di good mood-in sih karena kita kan bekerja tetap harus being profesional gitu. Jujur, klien tuh nggak peduli lu lagi bete, lagi patah hati karena putus cinta tuh mereka nggak peduli. Pokoknya eh, di hari itu lagi ada job, udah being profesional sih. Jadi memang tinggal emang dari kitanya yang ambil andil gimana setup moodnya kita gitu. Karena gak mungkin juga dong masa kita datang ke set lagi manyun-manyun gitu. Jadinya takutnya suasana kerja di tempatnya itu ikutan apa ya kecampur gara-gara mood jeleknya kita gitu. Jadi ya saya sebisa mungkin eh apa ya mencari cara untuk kitanya gitu loh, misalnya lagi bete bad mood bisa ditenanginnya kalau sambil denger lagu, silakan gitu. Tapi intinya sebisa mungkin mood mood jeleknya itu dibuang dulu, ditinggal di rumah dulu, kerja kerja gitu sih. Sama kayak kerja pada umumnya sih kan, biasanya kan suka bilang kan perasaan tuh jangan dibawa ke kantor, ditinggal aja. Kalau kerja benar-benar kerja gitu sih, yoga. Oh iya, soalnya kan kalau misalkan model kan pakai ini ya, kayak bahasa tubuh gitu kan, pakai gaya badannya gerak gitu. Misalkan kirain gitu kalau misalkan lagi bad mood tuh kayak agak ngegetar atau gimana gitu kan. Kalau misalkan kerja kan masih tetap lanjut kan pakai otak lah gitu kan atau tenaga. Terus misalkan kalau dari modeling itu selain yang paling kritikalnya yang diperhatiin tuh selain dari apa ya gaya gaya gerak tubuhnya sama ini ya tatapan matanya itu ya. Iya betul betul. Jadi dari yang aku pelajarin juga
di yang kelas modeling gitu emang karena kalau foto pasti mata sih yang lebih cukup merubah suasana di dalam fotonya gitu atau nggak videonya sih. Jadi sebisa mungkin memang eh, memancarkan aura dan energinya itu lewat mata gitu. Itu memang ada jam terbang dan memang harus dilatih gitu. Selama ini kakak udah pernah latihan itu kak, yang mimik wajah itu, ekspresinya gitu. Ya, itu mau daily practice juga bisa sih karena memang itu at the end kita juga yang memang harus mengeksplor gitu. Either latihan di depan kaca, orang mungkin ngiranya oh ini orang narsistik banget ya lihat di kaca pose-pose, tapi memang itu part of the exercise-nya gitu untuk melatih muka, ekspresi muka biar nggak monoton, biar nggak itu aja mukanya gitu. Gitu sih. Oke kak. Oke, thank you juga untuk pertanyaannya. Oh ya Kak Cindy, aku mau tanya lagi nih. Betul. Apakah harus proporsional gitu ketika kita ingin jadi model untuk segi badan ya? Apakah jika kita badannya gemuk misalnya, itu bisa nggak sih jadi model? Untungnya di era sekarang udah mulai diverse ya untuk modeling. Even ada juga loh agensi yang menerima curvy models juga gitu. Tapi memang itu pasti lebih niche aja kebutuhannya gitu. Tapi dibilang kalau misalnya kalau badannya kayak lebih berisi tuh langsung tertutup gak sih peluang untuk menjadi modelnya? Enggak juga gitu. Bisa, tapi memang marketnya jauh lebih niche lagi gitu. Jadi kalau memang orang yang curvy model mau join modeling, silakan sih. Bisa pasti ada marketnya gitu untuk tiap orang ininya gitu. Dan untungnya sekarang mungkin karena sudah di campaign kan kali ya benar-benar diversity secara badan dan ras look dan lain-lainnya gitu. Uh, Malah kayak cewek yang mungkin kayak albino gitu ya, itu ada juga yang bisa jadi model gitu. Atau bahkan sekarang kalau kalian pernah baca atau ada sempat selintingan gitu, cewek yang dengan Down syndrome bisa pernah jalan di catwalk. Oh ya, I don't know, kayak New York Fashion Week gitu deh. Bukan Fashion Week yang di luar itu ada model yang dengan Down syndrome tuh ada. Atau enggak misalnya ada juga yang kayak oh misalnya aku punya vitiligo gitu, yang apa sih bilangnya, yang bercak-bercak kulitnya gitu yang kayak Michael Jackson gitu, itu ada juga bisa juga jadi model itu. Kalau di dunia model sekarang itu jadi suatu keunikan dari model tersebut gitu. Karena kalau dulu mungkin dijual kan, oh yang penting kutilang lah, kurus tinggi langsing, muka pokoknya tajam jawlinenya, hidung mancung, mata tajam gitu kan. Kalau dulu mungkin iya gitu, makanya at some point model yang di Victoria's Secret itu uh, apa ya, tidak reliable gitu sama orang-orang majority apalagi cewek gitu. Makanya semenjak 2018-an sih ya udah mulai diverse sih untuk orang-orang yang di luar dari standar kecantikan yang setelah terbentuk di masa lampau itulah gitu. Malah sekarang kok apa ya, di Bombardier malah semua orang bisa jadi model gitu, as long as kamu punya karakter yang unik, punya sesuatu yang bisa dijual gitu. Nah uniknya ini juga uh, depends on the market gitu kali ya. Aku bilangnya uniknya ini memang dilihat oleh orang yang tepat gitu loh. Karena ada orang yang biasanya kayak agensi A itu dia lebih mengumpulkan modal-modal yang benar-benar cukup tinggi dan memang yang sebat tajam mukanya, memang yang secara face features tuh
memang bisa diutak-atik gitu loh secara look-nya, ada juga gitu. Terus juga model yang misalnya secara look-nya, oh ternyata dia kayak androgyny, itu ada juga marketnya gitu. Jadi benar-benar diverse banget sih untuk di era sekarang dunia modeling. Itu sih makanya cukup karena mungkin secara lingkupnya makin luas, makin besar juga kesempatan orang untuk menjadi model gitu tanpa mengikuti uh, standar yang dulu gitu, jadinya persaingannya juga lebih luas sih gitu. Oke, nah jadi kalau ingin memulai menjadi model sebenarnya usia berapapun juga bisa ya Kak? Kalau Betul. dilihat dari marketnya. Malah malah model anak pun ada juga gitu. Cuma mungkin kalau untuk range yang secara umur-umur sekarangnya kita gitu kali ya, itu biasanya dia dimulai dari umur kalau secara ajarnya gitu dia malah 13-14 tahun udah bisa mulai gitu. Misalnya kayak, soalnya pernah juga ada lihat umur 14 tahun itu tingginya udah harus 70 cm. Jadi kayak bisa dijual banget tanda kutip untuk runway gitu. Walaupun umur tuh masih belia banget gitu. Dan biasanya juga agency mencari new face-nya pun juga memang di umur-umur belia gitu, karena secara jenjang karir pasti jauh lebih panjang dan secara umurnya pun juga nggak terlalu jadi kesana tuh kayak jauh banget gitu loh. Misalnya mulainya dari umur 14 tahun gitu, ya 4 tahun berkarir dia masih umur 18 tahun. Jadi secara jarak untuk dia bisa bekerjanya gitu itu jauh lebih panjang gitu. Oke, Cuma mungkin apakah range-nya di 17 sih kadang sih. oke. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung open mic. Oh, iya ada Kak Nanda. Halo, Halo Kananda, mau tanya apa nih? mau nanya ini nih sih, kalau sebagai model gitu lebih suka dikasih arahan atau mood board yang detail banget gitu kah? Atau justru lebih suka kalau misalnya cuma dikasih tema besarnya habis itu explore sendiri? Soalnya dua-duanya sih nggak masalah sih ya, cuma mungkin aku kalau secara mood boardnya dari model tuh juga cukup terbantu. Jadi kayak guidance-nya pokoknya secara pose dan lainnya nggak jauh-jauh dari mood board yang telah ditentukan gitu. Jadi nggak terlalu melenceng kali ya sebutannya gitu. Kalau misalnya memang secara yang konsep garis besarnya gitu, pros-nya itu di model mungkin jadinya explore benar jadi lebih luas banget. Cuman cons-nya kalau aku lihat di mata fotografer, memang jadinya ngedapetin momentumnya dan ngebangun kayak panasnya modelnya untuk bisa dapat pose yang sesuai yang diinginkan dan ternyata memang di mata kamera bagus itu lebih lama gitu. Soalnya aku pernah jadi teman aku aja fotografer ini dia lagi pengen nyoba konsep kayak cara kayak teknik potret lah gitu. Teknik potretnya itu long exposure. Kalau misalnya kalian tahu tuh yang pokoknya dia ada buntut-buntutnya gitu kalau foto, jadi ada blur-blurnya gitu. Jadi itu termasuk konsep baru, bukan baru ya, yang dia belum pernah nyoba dan mau cobanya ke aku gitu. Jadinya lihat referensi, lihat mood boardnya. Tapi mood boardnya pun juga secara pose tuh nggak banyak, jadi benar-benar pokoknya taunya gue mau bikin konsep foto dia yang long exposure gitu dengan konsep
garis besarnya seperti ini. At first ya aku explore jadinya benar-benar nyoba segala arah, segala sisi, segala pose, tapi dibarengin dengan momentum si fotografernya gitu. Jadi memang kalau secara estimasi waktu itu jauh lebih lama kalau yang tanpa mood board gitu. Tapi kalau terus juga semenjak itu kan pertama kalinya, terus cukup menikmati hasil dan prosesnya gitu. Terus temen aku juga mau coba recreate lagi gitu. Jadi kan secara nggak langsung kan mood boardnya hasil foto lama aku dan akunya juga udah pernah nyoba. Jadi kayak tahu secara momentum di modelnya untuk ketukan jepretnya kayak gimana, arahnya gimana, dari sisi mana ke mananya dengan pose seperti apanya, udah ada bayangan karena udah pernah mencoba sebelumnya gitu. Itu jauh reduce time-nya tuh lebih gede gitu dari yang awalnya aku cuman 1 jam atau 1,5 jam gitu beres satu konsepnya itu 1/2 jam sampai 45 menit. Jadi itu membantu banget sih. Tergantung dari klien sih ya, kalau emang dari kliennya memang dia udah mempersiapkan dan emang udah dirundingkan dengan timnya, silakan. Tapi kalau memang dia mempercayakan konsepnya ke modal dan memang siap ekspor dan it takes time, juga silakan gitu. Oke, I see. Makasih. Ya, sama-sama. Ya. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, aku rangkum ya Kak ya. Jadi itu dunia modeling itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan di umur berapa aja gitu ya. Tergantung dari dirinya dan siapa aja dengan bentuk fisik siapa aja pun juga bisa join ke dunia modeling. Tinggal dilihat marketnya siapa gitu ya Kak ya. Yes, betul. Betul sekali. Oke, dan untuk menunjang dunia modeling sendiri bisa juga mengikuti kursus gitu kan. Selain itu juga bisa menambah channel, bisa menambah networking dari dunia modeling ini. Dan mau secara freelance atau secara full time, itu juga bisa dijalankan. Tapi juga mesti diingat bahwasanya kalau dunia modeling itu persaingannya juga cukup ketat ya. Cukup tajam juga. Dan sistem pembayarannya pun untuk di dunia modeling bisa menggunakan dengan jasa agensi, bisa juga secara personal, dan itu pun juga tergantung perjanjiannya seperti apa gitu. Jadi kayak balada yang invoice belum turun itu juga relate juga kok sama modeling karena dari kliennya ya secara turun invoice-nya tuh malah ada kayak H+7, H+2 minggu atau bahkan sebulan tuh ada juga gitu. Jadi I feel you para desainer. Oke. Dan juga untuk dari segi pekerjaan pun sama juga seperti pekerjaan yang lainnya, mood juga harus dijaga ya. Apalagi ketika hari H, kalau bisa mood sebaik mungkin. Yes. Dan sama seperti pekerjaan yang lainnya juga akan lebih cepat kalau ketika kita dapat job, terus kita bisa ekspor. Betul. Betul Kak? Betul. Jadi kayak Dalam segi durasi. apa ya bilangnya ya? Secara networkingnya juga jadi lebih luas. Kitanya juga lebih kayak learn new things saya justru pas di onset itu di job karena ini sebetulnya kan dunia art ya, seni gitu. Seni itu kan benar-benar luas banget gitu dan memang
siap untuk menerima hal baru juga gitu loh. Jadi benar-benar ngelatih kitanya untuk apa ya bilangnya ya, bisa adaptasi lebih cepat gitu loh terhadap hal baru. Itu cukup good things-nya sih yang aku nikmatin gitu. Oke. Kalau gitu, thank you Kak Cindy. Ini udah 1 jam lebih ternyata. Wow, terima kasih Kita, Vicky. Sudah iya sama-sama. interesting. Ya, thank you juga buat teman-teman yang udah hadir di sini, yang dengerin dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah memberikan pertanyaan. Dan oke, thank you. See you next event. Thank you juga buat Kak Cindy yang udah mau jadi narasumber. Thank you. Sudah di reach out. Thank you.